Headline Waktu Indonesia bagian gadget kali ini datang dari munculnya spek Xiaomi 16 dan dibocorkannya spesifikasi awal Oppo Find X9 series. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari jadwal rilis Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan HP yang akan mengusungnya, serta bocoran Samsung Galaxy S26 Pro. Inilah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Bocoran spek Xiaomi 16. Rilis akhir September, bocoran spesifikasi Xiaomi 16 semakin ramai beredar. Xiaomi 16 series dijadwalkan rilis di Tiongkok akhir September. Namun, bocoran spesifikasi salah satu variannya mulai ramai beredar di dunia maya. Salah satu sumber bocoran yang berasal dari akun X, dulu Twitter, membeberkan spek dari model reguler Xiaomi 16. Bocoran ini menyebutkan layar LTPO OLED berukuran 6,3 inci dengan resolusi 1,5K yang punya refresh rate 120 Hz. Sementara di sektor pencitraan ada 3 kamera 50 megapiksel yang terdiri dari kamera utama dengan sensor OmniVision, kamera ultrawide, dan kamera telefoto yang menggunakan Samsung ISOCELL GN5 serta dukungan kamera depan 32 megapiksel. Untuk performa, Xiaomi 16 akan ditenagai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sementara kebutuhan dayanya ditopang baterai 7000 mAh dengan fast charging 100 watt dan wireless charging 50 watt. HP Xiaomi terbaru ini juga diklaim akan tahan air dan debu karena sudah mengantongi sertifikasi IP68 dan IP69. Bocoran spesifikasi lainnya meliputi teknologi sensor fingerprint ultrasonic dalam layar dan sistem operasi HyperOS 3. Selain Xiaomi 16, beredar pula sebuah gambar yang berasal dari Weibo yang diyakini sebagai penampakan desain dari Xiaomi 16 Pro Max. Nothing Headphone One resmi Indonesia. Bawa fitur ANC adaptif, desain transparan, dan daya tahan baterai lama. Era Jaya Digital resmi meluncurkan Nothing Headphone One di Indonesia. Perangkat headphone over-ear pertama dari Nothing yang hadir lewat kolaborasi dengan brand audio premium KF ini mengusung desain transparan ikonik. Nothing Headphone One dilengkapi driver 40mm, dukungan high-res audio, LDAC, dan spatial audio dengan head tracking. Headphone ini juga dibekali fitur ANC adaptif, transparency mode, serta navigasi unik melalui kontrol roller, pedal, dan button. Baterainya tahan hingga 35 jam dengan fast charging dan diklaim hanya perlu pengisian daya selama 5 menit untuk 2,4 jam pemakaian. Nothing Headphone One tersedia dalam warna hitam dan putih. Headphone ini dibanderol seharga Rp4.199.000 dan sudah bisa dibeli di Eraphone, Urban Republic, Eraspace.com, serta official store di Tokopedia dan Shopee. TV Samsung gelap maksimal. TV OLED Samsung 2025 meraih sertifikasi Real Black dari Jerman. Samsung resmi mengumumkan bahwa seri TV OLED 2025 S95F telah mendapat sertifikasi Real Black dari Verband der Elektrotechnik atau VDE, lembaga sertifikasi teknik listrik terkemuka di Jerman. Sertifikasi ini menandakan kemampuan layar OLED Samsung dalam menampilkan warna hitam pekat tanpa silau, bahkan di ruangan terang atau di bawah cahaya matahari langsung. Samsung S95F dilengkapi teknologi Glare Free 2.0 yang memungkinkan pengalaman menonton tetap tajam dengan detail gelap akurat hingga kurang dari 0,005 nits. Sertifikasi ini juga didukung hasil uji di berbagai kondisi cahaya untuk menilai keakuratan hitam dan minimnya pantulan layar. Selain untuk menonton film, Samsung S95F juga dirancang untuk gaming berkat dukungan AMD FreeSync Premium Pro dan kompatibilitas Nvidia G-Sync. TV OLED Samsung S95F sudah tersedia di Indonesia dalam ukuran 55 inci, 65 inci, 77 inci, dan 83 inci. Chatbot data script 24 jam. PCM hadirkan Prima, layanan chatbot 24 jam untuk pelanggan.
PT Prima Layan Citra Mandiri atau PCM yang merupakan unit usaha data script resmi meluncurkan Prima, chatbot layanan pelanggan berbasis WhatsApp di nomor resmi 0896 8426 8209. Dengan centang biru verifikasi, Prima hadir sebagai solusi otomatis 24/7 yang memudahkan pelanggan mengecek status servis, mencari lokasi cabang, dan mendapat solusi cepat atas kendala teknis. Prima mendukung bahasa Indonesia dan Inggris, serta menjangkau pelanggan lokal maupun global. Jika dibutuhkan, chatbot akan menghubungkan langsung ke agen cabang terdekat secara otomatis untuk layanan personal. Keunggulan Prima juga terletak pada integrasi langsung dengan jaringan cabang PCM, memungkinkan penanganan pesan secara lokal dan responsif sesuai komitmen perusahaan untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, praktis, dan efisien. HP Snapdragon 8 Elite Gen 5 usung performa gahar dan efisiensi baru. Ini daftar HP Snapdragon 8 Elite Gen 5. Qualcomm dikabarkan akan merilis Snapdragon 8 Elite Gen 5 pada 23 September 2025. Chipset flagship ini menjanjikan peningkatan performa dan efisiensi daya signifikan berkat proses fabrikasi 3 nanometer N3P dari TSMC. Konfigurasi CPU tetap 2+6, namun dengan kecepatan clock lebih tinggi, serta GPU Adreno 840 dengan clock 1,20 GHz. Salah satu daya tarik utamanya adalah NPU baru yang mampu mencapai 100 TOPS, 2 kali lipat lebih tinggi dari Snapdragon X Elite. Ukuran cache L2 dan L3 juga ditingkatkan hingga total 32 MB. Bocoran performa menunjukkan skor Antutu tembus 4 juta, menandingi bahkan melampaui generasi sebelumnya. Smartphone yang kabarnya akan ditenagai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 adalah Xiaomi 16 series dan Samsung Galaxy S26 series. Sementara beberapa brand lainnya termasuk Honor, iQOO, OnePlus, dan Realme juga dirumorkan, namun tidak secara spesifik menyebut modelnya. Solusi listrik untuk UMKM. Schneider Electric rilis Easy UPS BVG, solusi UMKM untuk hadapi listrik padam. Schneider Electric resmi meluncurkan APC Easy UPS BVG di Indonesia sebagai solusi pelindungan daya untuk UMKM dan rumah tangga yang sering mengalami gangguan listrik. Hadir dalam kapasitas 700-2200 VA, UPS ini mampu menjaga koneksi internet dan perangkat penting tetap menyala saat listrik padam. Model BVG 700 misalnya bisa menyalakan modem hingga 136 menit. Fitur unggulannya mencakup Automatic Voltage Regulation atau AVR, pemutus arus, kompatibilitas dengan genset, serta fungsi auto restart. Desainnya ringkas, plug and play, dan diklaim ramah lingkungan karena menggunakan 70% bahan daur ulang. Produk ini telah tersedia di e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee dengan harga mulai dari Rp789.000. Bocoran Galaxy S26 Pro, tampilan desain baru dengan fitur magnet wireless charging mirip iPhone. Bocoran baru terkait Samsung Galaxy S26 series kembali muncul. Kali ini menampilkan desain render Galaxy S26 Pro yang bersumber dari OnLeaks dan Android Headline. Pada gambar render tersebut, Samsung Galaxy S26 Pro terlihat mengusung desain yang lebih ramping dengan dimensi 149,3 x 71,4 x 6,96 mm. Desain modul kameranya juga kini berbentuk oval. Selain itu, sumber bocoran ini juga mengatakan bahwa Samsung Galaxy S26 Pro akan menjadi model basic di seri S26. Layarnya dikabarkan berukuran 6,3 inci dan HP ini disebut mendukung wireless charging berbasis magnet, mirip seperti yang ada di iPhone dan Google Pixel 10 series. Dalam hal performa, tersemat chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 atau Exynos 2600 dengan RAM 16GB, baterai 4300 mAh, dan kamera ultrawide 50 MP. Sejauh mana kebenaran rumor ini? Kita tunggu aja kabar peluncuran Samsung Galaxy S26 series yang diprediksi akan digelar di bulan Januari 2026. Amazon bikin kacamata AR. Amazon Jaywalk percaya diri bisa menjadi pesaing kuat Meta Orion.
Amazon dilaporkan sedang mengembangkan kacamata augmented reality atau AR pertamanya dengan nama Jayhawk. Perangkat ini akan dibekali mikrofon, speaker, kamera, serta layar full color di salah satu sisi yang berfungsi untuk menampilkan notifikasi hingga fitur visual lainnya. Selain varian untuk konsumen atau publik, Amazon juga kabarnya akan menyiapkan model khusus untuk mitra pengiriman atau pengemudi dengan codename Amelia yang akan menampilkan instruksi pengantaran langsung di layar. Versi pengemudi ini direncanakan akan rilis lebih awal pada paruh kedua 2026, sementara versi konsumennya akan menyusul di akhir 2026 atau awal 2027. Kedua model kacamata AR ini kabarnya menggunakan teknologi display dari perusahaan Tiongkok bernama Meta Bounce. Amazon Jayhawk digadang sebagai pesaing kuat Meta Orion yang sudah menampilkan hologram 3D dan AI assistant pintar sejak 2024 lalu. Langkah ini menandai ambisi Amazon dalam memasuki pasar perangkat AR dan bersaing langsung dengan brand besar lainnya seperti Apple, Meta, dan Google. Tanggal rilis Oppo F31, baterai jumbo, fast charging kencang, performa ngebut di kelasnya. Oppo resmi mengonfirmasi bahwa seri F31, F31 Pro, dan F31 Pro Plus akan meluncur pada 15 September 2025 di India. Seri ini membawa baterai jumbo 7000 mAh lengkap dengan 80 watt SuperVOOC fast charging. Ketahanannya diklaim mencapai 1830 siklus pengisian, setara dengan pemakaian selama 5 tahun. Ketiga model juga dibekali sertifikasi IP69, IP68, dan IP66, serta 360 Armor Body untuk daya tahan lebih baik terhadap air, debu, dan benturan. Model tertinggi F31 Pro Plus ditenagai Snapdragon 7 Gen 3, RAM 12GB, penyimpanan UFS 3.1, serta sistem pendingin vapor chamber 5219 mm persegi. Sementara F31 Pro kabarnya membawa Dimensity 7300 dan F31 Basic akan menggunakan Dimensity 6300. Dengan kombinasi daya tahan, performa tinggi, dan baterai besar, F31 series menyasar pengguna aktif yang membutuhkan perangkat tangguh dan tahan lama. Kira-kira apakah seri ini bakal mendarat juga di Indonesia? Kecil kemungkinannya, tapi nggak ada salahnya berharap. Video YouTube multibahasa. Fitur multi-language audio untuk kreator YouTube akhirnya rilis global. YouTube resmi meluncurkan fitur multi-language audio secara global yang memungkinkan kreator mengunggah satu video dengan beberapa track audio berbahasa berbeda tanpa perlu membuat channel terpisah. Fitur ini bukan hasil AI otomatis, melainkan mengharuskan kreator menambahkan sendiri track audio melalui tool Subtitles Editor. Fitur ini sebelumnya telah diuji sejak 2023 oleh kreator seperti MrBeast dan Jamie Oliver. Dengan fitur ini, penonton cukup memilih bahasa melalui opsi audio track di menu pengaturan video untuk mendengarkan bahasa yang mereka inginkan. YouTube menyebut bahwa 25% waktu tonton datang dari bahasa sekunder yang diunggah kreator. Jamie Oliver bahkan mencatat peningkatan views hingga 3 kali setelah memakai fitur ini. Selain itu, YouTube juga kabarnya telah memulai uji coba thumbnail multibahasa yang memungkinkan gambar menyesuaikan bahasa pengguna. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. Penampakan Oppo Find X9. Oppo sengaja bocorkan spesifikasi awal Find X9 dan Find X9 Pro. Oppo resmi mengungkap spesifikasi awal Find X9 dan Find X9 Pro. Versi Pro hadir dengan baterai besar 7500 mAh, sementara model Basic dibekali baterai berkapasitas 7025 mAh. Kedua model ini sudah mendukung pengisian cepat 80 watt dan akan ditenagai chipset MediaTek Dimensity 9500. Desain layarnya dibuat flat dengan bezel super tipis 1,1 mm di semua sisi. Sementara layarnya dilengkapi fitur anti-motion signal
minus, dan pelindungan mata. Oppo Find X9 Pro memiliki layar berukuran 6,78 inci, sedangkan Oppo Find X9 dibekali layar 6,69 inci. Seperti seri sebelumnya, kamera juga menjadi nilai jual utama, di mana Find X9 punya 3 kamera 50 megapiksel, sementara Find X9 Pro dibekali lensa periskop 200 megapiksel. Sensor sidik jari kini beralih ke tipe ultrasonic dan OS-nya sudah menggunakan ColorOS 16 dengan dukungan AirPods. Peluncuran resmi Oppo Find X9 series akan diselenggarakan di bulan Oktober 2025.